Ya, ketika abang berwudu di rumah atau di masjid atau di menasah, ya, habis itu selesai berwudu, abang mau masuk masjid. Begitu abang mau masuk masjid berpas-pasan dengan perempuan yang bukan muhrim, lalu kena lah, ya, tanpa ada baju atau sarung atau apa, kena, ya. Habis itu wudu abang batal tidak? Bersentuhan langsung ya? Ya, batal tidak? Batal. Batal. Nah, di Masjidil Haram, di Ka'bah, di depan Ka'bah, di Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah. Kenapa di situ tidak batal? Nah, kita itu berpegang kepada pendapat imam mazhab yang lain, Bang. Ya, berarti hukum itu sesuai dengan kebutuhan mazhab yang lain. Benar gak? Misalnya, mazhab Syafi'i itu tidak sah sesuai dengan pemikiran mazhab Syafi'i. Bapak Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya. Oke, kalau di Arab Saudi, di rumah Allah, Ka'bah Baitullah, rumah Allah, itu mazhab apa dipakai? Ya, saya nggak tahu, mungkin mazhab Hanafi atau Hambali. Oke, mazhab Hanafi atau Hambali. Nah, saya nggak tahu tentang ilmu tentang mazhab ya, yang mazhab lain. Hanafi atau Hambali. Kalau bersentuhan, itu tidak masalah katanya kan? Ya. Nah, berarti sesuai dengan pikirannya Bapak Hanafi atau Bapak Hambali. Nah, kalau hukum Tuhan, ini misalnya hukum Tuhan ini, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan, ketika Tuhan bilang tidak sah, itu tidak sah. Ya. Itu hukum Tuhan. Tapi kalau hukum manusia, ya sesuai dengan kebutuhan manusia tersebut, sesuai kebutuhan keinginan manusia tersebut. Itu Bang cuma perbedaan pendapat aja, Bang. Kalau di Kristen juga perbedaan pendapat, kalau perbedaan pendapat, kenapa di sini begini, Bro? Kalau perbedaan pendapat, kenapa di sini sah, di rumah sementara Ka'bah Baitullah rumah Allah tidak sah. Di sini tidak sah, di sana sah. Itu kenapa? Itu sudah mudarat ceritanya, Bang, karena banyak orang desak-desakan. Jadi Bang. Ya, mudarat ya, tidak mempersulit ya. Makanya saya bilang, ketika ini menurut keinginan Bapak ini dilihat ini mudarat ini, ya tidak apa-apa ini, karena ini mudarat ini. Seharusnya kalau hukum Tuhan mau mudaratkah, mau tidak mudaratkah, kalau tidak sah, ya, dari ujung timur ke ujung barat itu tidak sah, dari utara ke selatan tidak sah. Itu kalau hukum Tuhan. Itulah Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Abang. Karena itu bukan hukum Tuhan, makanya sesuai dengan kebutuhan orang yang membuat hukum. Allah Tuhan itu Tuhan kita, Bang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Begini contohnya, Bang. Kita udah kelaparan di laut, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa. Babi aja udah halal pada saat itu, Bang. Tidak ada babi di laut. Di laut tidak ada babi. Yang lain yang ada tidak ada babi. Bagaimana di laut ada babi? Tidak ada babi di laut. Ini Abang bilang. Ya udah, nggak ada di laut nggak apa-apa, di darat. Di darat mana ada babi? Di darat juga, di hutan nggak ada makanan yang lain. Ada bangkai babi di situ. Daripada kita mati, apa maju? Untuk apa makan bangkai babi sementara ada yang lain? Nggak ada. Ini ceritanya kan nggak ada. Itu kan kalian itu berandai-andai karena hukum itu hukum pelin-pelan. Enggak ada, Bang, bukan berandai-andai. Saya belum pernah menemukan tidak ada. Saya belum pernah menemukan tidak ada. Oke lah. Kenapa harus babi? Kenapa tidak makanan-makanan yang lain dibuat? Itu kan sebagai contoh, Bang. Kenapa contoh itu kalian pakai babi? Kenapa nggak pakai yang lain? Kan banyak makanan-makanan yang lain. Burung kah? Ya? Iya. Kenapa harus babi itu gitu loh? Ceritanya yang paling berat aja. Halal. Babi lagi yang kena masalahnya. Babi tidak tahu apa-apa, babi lagi yang kena. Bang, ya konsultasi sehat ya itu. Betul. Enggak, ini masalahnya ya. Seperti Abang bilang tadi ya, hadis yang saya bacakan ya. Abang bilang itu dilihat dulu hadisnya. Nah, ini seperti ini ya. Siapa perawi? Seperti ini, Bang. Ada ayat dalam Al-Qur'an, ada ayat dalam Al-Qur'an berkata begini. Maka kami mengutus roh kami dan dia menjelma menjadi manusia yang sempurna. Nah, bagaimana tanggapan Abang tentang ayat itu?
Sobgah ya tuh. Allah yang berbicara. Allah yang berkata. Al-Quran yang berkata. Coba, bagaimana tanggapan abang? Iya ya, padu nggak ada oh. Bentar, saya ambil ayatnya ya. Surat Maryam. Surah Maryam. Ayat 17. Good. Sini baca yuk. Coba abang yang baca lah. Saya akan baca ya. Fa'attakhadat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyan. Artinya, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, siapa manusia yang sempurna di sini? Iya, Nabi Punan. Nabi Isa. Nah, abang ikut Nabi Isa enggak? Ikut Nabi Isa, Nabi. Apa yang abang ikut dari Nabi Isa? Nabiullah. Nah, Nabiullah Isa alaihissalam. apa yang abang ikuti dari seorang Nabi Isa? Yang kamu mau ikut? Hai, kamu mengimani bahwa Nabi Isa itu Nabi. Abang bilang tadi Percaya. mengikuti Isa. Apa yang abang ikut dari Isa? Putra ajaran Nabi Isa. Apa yang abang ikut? Apa yang abang ikut dari Isa? Nah, terus manusia yang sempurna ini di sini siapa sih? Iya, pada masa itu kan belum ada Nabi Muhammad. Kami mengutus roh kami kepadanya. Roh kami di sini siapa? Hah? Roh kami. Roh kami di sini siapa? Iya, Bang. Hai. Enggak, bahasa Indonesia. Siapa roh kami di sini? Loh, Bang. Siapa roh kami di sini? Kita nggak boleh menafsirkan sesuai dengan pikiran kita, Bang. Saya bertanya, ya. Nah, inilah abang. Ketika abang melihat Al-Quran, abang bilang, oh kita tidak boleh mentafsir dan membaca begitu saja karena itu ayat Allah. Kalau kita tidak membaca ayat Allah, kita tidak mengerti, bagaimana cara kita mengerti tentang Allah? Makanya sangat sulit sekali orang abang memahami tentang Allah. Karena abang hanya membaca bil lughah al-arabiyah, tidak pernah membaca teks terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sehingga abang tidak paham apa yang abang baca. Yang penting sudah baca dalam bahasa Arab, sudah membaca teksnya, artinya mau tahu atau tidak pernah lihat. Harusnya seseorang itu ketika membaca kitab, dia harus melihat artinya, harus melihat terjemahannya biar dia paham, biar dia mengerti. Kalau sulit dipahami, berarti sangat sulit seseorang mengerti tentang Tuhannya. Nah, sementara sebuah kitab itu diberikan kepada manusia supaya manusia mudah memahami dan mengerti tentang Tuhan. Kalau sulit dimengerti, sulit dipahami, bagaimana manusia tersebut bisa tahu tentang Tuhan? Nah, makanya kita disuruh belajar, Bang. Abang ada belajar. Abang kan sudah belajar. Kita tidak boleh mentafsirkan sesuai dengan pikiran kita. Mentafsirkan. Saya bertanya, roh kami di sini siapa? Roh kami itu utusan Tuhan. Kami percaya Yesus itu utusan Tuhan. Ini bukan Yesus, ini roh kami, ini Al-Quran. Tidak ada Yesus di sini. Coba abang buka dulu. Coba abang buka surah Maryam 17. Maksudnya Isa, Bang. Kami percaya Nabiullah Isa itu utusan Tuhan. Enggak, roh kami di sini siapa? Roh kami di sini siapa? Roh kami itu kita nggak tahu, Bang. Kalau nggak buka tafsir. Oh, tidak tahu. Oke lah, ya. Kita harus buka tafsir, Bang. Nah, silakan buka tafsir. Kalau memang benar-benar mau mentafsirkan, jadi berdebatnya bukan sama kita orang awam, harus benar-benar memang kalau istilahnya di orang agama abang harus dengan Paulus, harus dengan orang yang memang mengerti, Bang. Nggak boleh asal-asal kita tafsirkan Al-Quran itu. Oke lah ya, sehat-sehat lah ya. Good. Itu kawan-kawan ya, begitu dia. Dia lagi naik. Ya sudahlah, kita biarkanlah.
Nah, inilah kawan-kawan ya. Harusnya dipelajari kitabnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom alaikum. Ya. Di Bang Bendi sehat. Puji Tuhan sehat. Bahasa Indonesia, bro. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Nah, kamu berada dekat masjid atau dekat musola atau dekat menasah, tapi kamu tidak mau sholat tarawih. Kamu asik main TikTok. Kamu tinggal di dekat musola, tinggal di dekat menasah dan masjid, tapi kamu tidak mau sholat tarawih. Aduh, turun. Nggak mau ngomong. Minta naik suka, nggak mau ngomong. Di bawah ketikannya apa? Babi, anjing, semua nama-nama binatang yang dia ketahui itu diketik semuanya. Rumahnya dekat menasah kah atau dekat masjid kah? Yang jelas kita mendengar suara tadi, suara orang yang membaca surat Al-Fatihah. Mungkin lagi sholat tarawih ya. Nggak mau dia sholat tarawih. Asik main TikTok. Sholat tarawih nggak mau. Asik main TikTok. Aduh. Luar biasa kawan-kawan ya. Aduh. Parah. Halo Bang Bendi. Halo, brother. Ya Bang, di mana sekarang Bang? Di Tangerang, di Citra Raya. Ya, saya mau bertanya ini Bang dari kemarin. Abang kan identitasnya latar belakang Abang kan Islam kan? Ya, Orang tua Abang, leluhur Abang sebenarnya Islam kan? benar. Belum tentu. Awal ceritanya Abang masuk Kristen itu kayak mana? Atau Abang ke Medan, atau Abang pelajari secara sendiri, atau kayak mana Bang? Nah, saya dulu ini sebenarnya tiap hari saya jawab, tiap malam. Kalau saya live sore saya jawab ya. Nanti malam orang naik, itu lagi tanyakan, saya jawab lagi. Tiap hari saya jawab. Nah, kemana beliau? Oke, saya akan jawab. Nggak ada suaranya. Halo, shalom. Ada suara nggak? Suara saya dengar nggak? Nggak ada. Kok bisa nggak ada, Bang Nabiram? Ada. Oke. Nah, kita sudah sangat sering menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ditanya apakah orang tua saya Islam? Benar. Apakah nenek moyang saya semuanya Islam? Saya tidak tahu. Apakah mereka benar-benar Islam dulu? Karena di Aceh ya, sebelum Islam masuk itu duluan masuk agama Hindu. Itu ke Aceh sebelum masuk Islam. Nah, jadi saya tidak tahu apakah nenek moyang ke atasnya itu semuanya Islam. Nah, saya tidak tahu. Atas dasar apa saya masuk Kristen? Meninggalkan Islam. Apakah saya ke Medan pelajari Kristen? Tidak. Pada tahun 2014 di situ awal mula saya berteman, berkumpul dengan orang Kristen. Di mana? Di grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Grup apa? Di Facebook, grup tersebut. Mungkin sampai malam ini masih ada grup itu. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Nah, di grup itu tiap hari terjadi perdebatan. Tiap hari terjadi debat dan diskusi. Ada yang diskusi dengan baik-baik, ada yang debat kursi, ada yang debat kusir. Nah, di saat debat-debat kusir, ada seorang bapak yang menjawab pertanyaan saya dengan sopan santun, dengan rendah hati. Waktu itu saya masih di Aceh pada tahun 2014. Sehingga hati saya, pikiran saya berkata, apa yang dipelajari oleh bapak ini? Kenapa bapak ini begitu baik, begitu lembut, begitu sopan menjawab? Berbeda bapak ini dengan orang Kristen yang lain. Tidak sama bapak ini dengan orang Kristen yang lain. Ini kenapa? Nah, iseng-iseng pada tahun 2014 itu saya buka Google, saya tulis di Google, a Bible.
Ketika saya tulis di Google Bible, keluar satu ayat. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ketika selesai saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu, saya bertanya-tanya, saya kaget, saya terkejut, dan saya bertanya-tanya dalam diri saya, siapa Yesus ini? Kenapa Yesus ini berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keinginan saya pada waktu itu yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu junjungan saya, itu nabi saya. Betapa kagetnya saya, betapa terkejutnya saya yang mengatakan itu adalah Yesus Kristus, pribadi yang saya hina selama saya berada di grup Islam bertanya Kristen menjawab, Kristen bertanya Islam menjawab. Ya, saya hina Yesus, saya hina Kristen, saya hina Paulus, saya hina Alkitab, saya olok-olok semua orang Kristen. Tetapi ketika saya menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu, betapa terkejutnya saya, dan disitulah terjadi perubahan dalam pikiran saya, terjadi perubahan dalam hati saya. Sehingga membuat saya bertanya-tanya sebenarnya man huwa Yesua, siapa Yesus ini? Makasih Kayen, siapa Yesus ini? Lalu saya bertanya kepada seseorang yang paham tentang agama. Orang tersebut berkata, Yesus itu sama dengan nabi-nabi yang lain. Yesus itu sama dengan rasul-rasul yang lain. Yesus itu sama dengan utusan-utusan yang lain. Dia nabi, dia rasul, dia utusan. Saya berkata, tapi Pak, Yesus itu berkata, akulah jalan menuju kepada Bapa, kepada Sang Pencipta. Oh, orang itu berkata begini, semua nabi itu jalan menuju ke surga katanya. Semua nabi, semua rasul jalan menuju ke surga katanya. Semua utusan jalan menuju ke surga katanya. Sehingga saya pulang ke rumah, saya cari dari nabi pertama sampai nabi 25, tidak ada satupun nabi yang berani berkata, akulah jalan menuju ke surga. Tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang mengatakan, akulah jalan menuju ke surga. Nah, setelah itu saya lama-lama merenungkan, saya cari tahu man huwa Yesua. Akhirnya pada tahun 2016 saya ambil keputusan untuk murtad. Nah, ini sudah sering kali saya jawab. Berkali-kali saya jawab. Ya, jadi jangan lagi besoknya tanya lagi, besoknya lagi nanya lagi, besoknya lagi nanya lagi. Nah, ini saya rekam, ya. Ini saya rekam. Nanti saya upload di Injil Habaget. Ini saya rekam, saya upload di channel Injil Habaget. Bagi kawan-kawan yang tidak tahu, langsung subscribe Injil Habaget. Kita punya YouTube. Nama YouTube-nya Injil Habaget. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya, subscribe Injil Habaget. Keluar dari YouTube, dari TikTok sebentar, langsung ke YouTube, subscribe Injil Habaget. Nah, itu. Ya, subscribe. Jangan lupa subscribe, ya. Yang belum subscribe, subscribe Injil Habaget. Subscribe. Yang belum subscribe Injil Habaget, silakan subscribe Injil Habaget. Nah, ini saya sudah rekam. Jawabannya nanti ada di channel Injil Habaget. Silakan di-subscribe, ya. Jangan tanya-tanyakan terus. Begitu juga mengenai Yesus. Siapa Bapa? Siapa Putra? Kenapa Tuhan orang Kristen 3? Sudah dijawab. Besoknya datang lagi. Dijawab lagi. Besoknya lain lagi. Itu lagi ditanya. Dijawab. Itu terus ditanya. Itu terus ditanya. Kapan kami bisa belajar tentang Islam? Kapan kami bisa belajar tentang Al-Quran? Kapan kami bisa belajar tentang hadis? Sesekali mbok kami dong yang bertanya tentang iman kalian, kami yang bertanya tentang kitab kalian, kami yang bertanya tentang agama kalian, kami yang bertanya tentang semuanya tentang kalian. Ini dari zaman Adam sampai 2025 ini. Zaman Bahlul ke zaman Bahlul, itu terus ditanya-tanya, itu terus ditanya-tanya, itu terus ditanya-tanya, itu terus dijawab, itu terus dijawab sampai Yesus mau datang yang kedua kali, kalian masih bertanya-tanya. Nanti suatu saat kalian menyesal, baru kalian tahu.